Jadi kala itu Mas Anton atasan dari Mas Heru ya. Jadi udah tahu persis lah waktu itu di GI Wates kan. Gimana sosok Mas Heru di mata Mas Anton? Mas Heru itu pekerja keras Pak. Kadang-kadang jam kerja pun dia masih di kantor. Jadi nggak pulang karena dulu shift kan. Kadang-kadang kan kita ngobrolnya lama sampai sore, lupa jam kadang-kadang beliaunya itu. Jadi hubungan dengan teman-temannya baik. Sampai sekarang dia terhadap anak buahnya itu ngayomi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muhar. Pagi. Alhamdulillah hari ini hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021. Setelah saya kemarin ke PLN UPT Pulau Gedung. Rabu pagi saya ke Jogja tapi secara virtual. Nah, di layar telah tersambung dengan sahabat saya nih, pria kelahiran Jombang nih, tapi dinasnya malah di Jogja nih kan, Mas Heru Wibowo ST. Nah, untuk lebih jauhnya saya coba tampilkan CV atau perjalanan karir dari Mas Heru berikut ini. Sudah kita tampilkan atau sudah kita saksikan ya CV dari Mas Heru. Masya Allah luar biasa nih, pembelajar sejati ini kelihatan ya. Nah, baik Mas, bisa diceritakan yang kita tampilkan tadi Mas? Monggo Mas Heru. Nah, terima kasih Pak Muhar atas waktu dan kesempatannya untuk berbagi cerita dari saya di ULTG Yogyakarta. Jadi saya lulus kuliah tahun 2004 Pak, lulus kuliah 2004 dari salah satu universitas di Jogja. Terus sebelum melamar PLN ini saya kerja di beberapa kali, ada peluang masuk pabrik Pak. Kalau di daerah Jawa Timur itu kan banyak pabrik, saya juga pernah kerja di pabrik kayu, terus pabrik pengolahan kayu juga peluang masuk. Terus saya akhirnya ada lowongan PLN. Saya daftar di Surabaya waktu itu 2005, terus alhamdulillah diterima Pak. 2006 saya prajabatan di Secapa Sukabumi. Habis itu JT, waktu itu masih Pak JM-nya masih Pak Mulyaji ya. Habis itu JT di UPT Jember waktu itu. Terus saya pengangkatan di Jogja tahun 2006. Waktu saya datang ke Jogja pas gempa Pak Muhar. Jadi saya jadi relawan juga ini waktu awal pengangkatan itu 2006. Sering ketemu Pak Muhar juga waktu tapi saya masuk itu kan waktu Pak Jaman Mulyaji kan bangun sekolah di Wonolelo yang ambruk itu kalau nggak salah Pak. Ya, betul. Ya, nah saya juga ikut berpartisipasi sana untuk instalasi Pak, instalasi listriknya sampai selesai sana itu sama bapak pegawai sana. 2006 saya operator sampai 2008 saya jadi staf HAR di UPT Jogja waktu itu. Terus 2017 saya pindah ke Surakarta Pak, jadi pindah ke ULTG Surakarta waktu itu. Terus hampir 3,5 tahun di sana menjadi ULTG Surakarta waktu itu Pak. 2020 Oktober kemarin balik lagi ke Jogja menjadi ULTG Yogyakarta itu Pak Muhar. Terus ini saya waktu di Wates itu juga lanjut kuliah di UGM, melanjutkan S1 saya karena waktu dulu masih D3 Pak. Dan saat ini saya juga masih
baru saja daftar Pak untuk program insinyur di UGM, jadi belum lulus juga ini ya, kita nyambi-nyambi kuliah lah Pak, biar mumpung kesempatan di Jogja Pak gitu. Gitu Pak Muhar ceritanya. Baik Mas Heru. Mas Heru ini kan dari Jawa Timur kan, di Jombang kan. Nah, terus waktu itu kan udah kerja di Surabaya. Iya Pak, saya masih melirik-lirik lain kan udah kerja Mas. Ya namanya kan Pak, saya itu jadi keluarga yang memang tidak begitu mampu ya di sana, jadi saya mencari kerja yang lebih baik Pak di sana itu. Jadi alhamdulillah ada lowongan di koran itu PLN, terus saya daftar Pak gitu. Akhirnya saya keluar dari tempat kerja yang lama itu Pak. Lamarnya waktu itu di mana Mas Heru? Di Surabaya Pak, Surabaya. Ya. Oh, di Surabaya ya. Oh. Masih ingat nomor pendaftaran waktu itu sampai berapa itu? Jadi yang saya ingat itu Pak, waktu tes itu saya datang terlambat. Saya datang karena naik kereta kan Pak, dari Jombang ke Surabaya itu naik kereta. Tesnya mulai jam 8, saya datang jam 10 karena keretanya telat Pak dulu itu. Akhirnya saya ya berusaha tetap masuk, tapi alhamdulillah diberi jalan Pak. Ini mungkin sudah yang kuasa, jadi satpamnya tuh sampai pesen Mas ini kalau sampean keterima ya ini mungkin mujizat. Ya, alhamdulillah walaupun telat tapi masih diizinkan ikut tes. Jadi saya tes terakhir tuh sendirian. Gitu Pak ceritanya. Lamarannya waktu itu lewat mana? Ngirim atau lewat mana waktu melamar? Berkas lamaran itu Mas? Pos, ya. Dulu di awal-awal kan masih tes fisik sama tes sama apa Pak dari awal. Surabaya. Iya. Jadi terakhir sendirian. Jadi alhamdulillah bisa keterima. Tes kesamaptaan kan tes fisik itu Pak, ada apa lari terus itu loh Pak, yang tes dulu dari SAL di Surabaya. Enggak, yang tadi Mas yang sendiri tadi tes akademis. Ya itu Pak, tes fisik itu ya sendiri dulu. Oh, tes fisik itu. Ya, tes fisiknya kan dulu. Baik. Fisik dulu. Jadi selanjutnya baru tes materi. Kalau tes materi nggak terlambat saya. Oh, saya pikir iya. Oh, tes gitu ya. Baik. Terus disuruh waktu itu suruh ngapain aja tuh Mas? Waktu tes fisik gitu Mas. Dengan terlambat itu ada tambahan atau pengurangan durasinya? Ya alhamdulillah masih bisa diakomodir sama yang tes Pak. Jadi saya ditungguin itu lari keliling lapangan sendiri. Sebelumnya udah tahu bahwa ada tes fisik, tes apa gitu udah tahu belum? Belum tahu. Oh, jadi habis naik kereta suruh lari lagi ya? Ya itu Pak, kalau kereta zaman dulu kan sering terlambat itu. Ya. Insya Allah kalau sekarang seiring dengan perjalanan waktu kereta udah bagus ya. Udah online. Baik, setelah tes fisik apa lagi tuh Mas? Tes materi Pak di Udiklat Pandaan. Ya alhamdulillah tidak telat waktu itu, terus wawancara. Alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah tes terakhir di Surabaya juga tes kesehatan udah juga lancar. Terus habis itu langsung diterima di P3B waktu itu ya Pak, di Regional Timur. Setelah lulus tes itu kita dikirim ke Sukabumi Pak untuk kesamaptaan di Secapa itu Pak. Habis itu langsung hampir 3 minggu di sana, terus ke Bogor hampir 3 bulan di sana Pak. Di Bogor. Terus langsung disebar UJT waktu itu, langsung ke kantor BB, langsung disebar untuk UJT di unit-unit gitu. Oh baik. Waktu ke kesamaptaan, apa yang hingga kini tidak terlupakan bagi sosok Mas Heru apa itu? Kan seru biasanya, rambut habis kan? Harus diinjilin semuanya, gerakan harus patah-patah. Enggak Pak, yang nggak terlupakan ya disiplin Pak, disiplin harus kita terapkan. Jadi saya insya Allah nggak pernah terlambat datang kantor, jadi kalau masuknya jam 7:30, insya Allah saya jam 7 sudah di kantor Pak. Jadi itu memang disiplin harus kita terapkan ke semua lini Pak ya, biar lebih bersemangat untuk kerjanya itu Pak.
Termasuk janji kita hari ini ya, jam 7 ya. Iya Pak, betul. Jam 7 sebelumnya ya udah ada pemberitahuan dari Anton, udah siap katanya, padahal belum jam 7. Iya Pak. Baik. Setelah Samartaan, di Bogor. Iya. Oh. Berapa lama Mas di Bogor itu Mas, Udiklat Bogor Mas? 3 bulan. 3 bulan di sana, terus habis itu langsung ke kantor induk P3B waktu itu langsung dikasih surat tugas untuk UJT di unit-unit. Alhamdulillah waktu itu langsung dapat bagian di UPT Jember waktu itu. Waktu itu berapa orang Mas waktu di Udiklat Bogor, masih ingat nggak? 44 orang Pak, 44 orang itu sama distribusi juga. Jadi yang untuk P3B itu ada 21 orang angkatan kita. Berarti PLN angkatan berapa Mas? Saya kebetulan masuknya pakai ijazah D3 tapi D1 Pak, itu angkatan pertama, jadi tahun 2006. Iya. Oh jadi D1 ya? Ya, pakai angkatan pertama D1 yang programnya Pak Mulyaji dulu Pak. Oh baik. Pak Mulyaji ini salah satunya Pak. Waktu jangan lupa Pak dulu GM P3B Jawa Baru. Insya Allah video ini akan saya sampaikan ke beliau Pak Mulyaji, karena sampai sekarang saya juga masih sering berkomunikasi sama beliau itu. Pak Mulyaji Pak. Jadi yang beberapa kali pembinaan itu kan kata-katanya to say is easy, to do is difficult, to understand is more difficult, to make someone understand is the most difficult. Jadi kita kalau harus bertahap untuk membuat orang mengerti kita, itu harus bertahap gitu Pak. Itu kata-katanya Pak Mulyaji yang masih saya ingat sampai sekarang. Baik. Terus setelah selesai pendidikan dapatlah OJT itu ya? Betul Pak, OJT di Jember. Itu wilayahnya sampai Banyuwangi Pak, salah. Di Jember? Di UPT Jember, sekarang jadi WLTG Jember. Terus, berarti masih di Jawa Timur kan? Di sisi timur, paling timur. Berarti masih itulah ya, sama Jombang bisa dijangkau lah ya? Ya, tapi ya jaraknya juga jauh Pak. Sekitar kalau naik kendaraan itu hampir 7 jam kalau saya coba. Luas juga ya. Terus selama UJT di mana Mas? Di operator atau di pemeliharaan atau di mana Mas Heru? Di pemeliharaan Pak. Jadi selama UJT di Jember saya di pemeliharaan, keliling-keliling sama Banyuwangi, Bondowoso dan sekitarnya Pak. Baik. Terus pengalaman dulu pernah kerja, ada yang bisa dibawa ke tempat kerja ini di Jember? Kebetulan dulu kan sekolahnya saya itu STM, jadi mekanik Pak. Jadi kalau bongkar-bongkar trafo insya Allah ya sedikit banyak bisa diterapkan lah Pak. Bongkar OLT sih, bongkar itu. Alhamdulillah OJT lancar sana Pak. Berapa orang di OJT waktu itu di Jember Mas Heru? 2 orang Pak, 2 orang ya. Sama teman saya, terus akhirnya saya yang dipindah Jogja, penempatan teman saya di sana. Akhirnya dari Jember langsung ke WLTG ini Jogja? Ya, dari PT Jogja Pak, 2006. 2 minggu sebelum gempa itu saya pindah sini, terus 2 minggu langsung gempa itu Pak. Iya. Waktu penempatan pertama itu langsung disambut gempa itu 2006. Oh iya, saya waktu itu juga ngeliput ke sana kan, Jogja. Iya. Terus pola kerjanya gimana? Pas pindah berarti kan dari timur. Nah sekarang masuk ke Jogja. Ya. Nah, gimana irama kerja sendiri, gimana pergaulan sama teman-teman gimana tuh Mas Heru? Alhamdulillah budayanya juga nggak jauh beda Pak. Kalau di Jogja kan lebih mementingkan unggah-ungguh gitu istilahnya orang Jawa. Jadi kita harus menghormati yang lebih senior itu Pak. Ya kalau di timur kan lebih langsung apa adanya. Kalau di sini kan lebih mengutamakan unggah-ungguh gitu Pak. Dan 2006 itu saya dipindah ke Jogja. Baik. Terus penempatan sendiri di mana Mas Heru di Jogja?
waktu awal itu saya masih di pemeliharaan Pak, terus kena gempa itu hampir 3 bulan saya juga ikut riwa-riwi, ikut relawan gempa. Kan banyak juga rumahnya pegawai juga yang roboh karena kita juga bantu, terus saluran bantuan dan lain-lain. Hampir 3 bulan, terus habis itu saya langsung penempatan di GI Wates, di stafnya Pak Anton, jadi operator GI Wates hampir 2 tahun di sana Pak. Oh. Baik, Mas Anton, barusan saya tadi udah silaturahim dengan Mas Heru ya, manajer milenial tuh, luar biasa. Beliau perjalanannya dari timur, akhirnya ke Jogja, Surakarta, wah di kerajaan terus beliau itu hadirnya itu. Nah, dan yang saya tahu persis, kalau saya baca dari CV beliau ini pernah di GI Wates. Betul Pak. Nah, betul. Kala itu Mas Anton juga di sana ya, di GI Wates kan. Jadi tahu persis kan. Jadi kala itu Mas Anton atasan dari Mas Heru ya. Jadi udah tahu persis lah waktu itu di GI Wates kan. Gimana sosok Mas Heru di mata Mas Anton? Mas Heru itu pekerja keras Pak. Jadi orangnya nggak mau diem. Jadi waktu di GI Wates itu hampir semua pekerjaan yang di GI Wates itu maunya dia yang ngerjakan. Jadi saya kadang-kadang jam kerja pun dia masih di kantor. Jadi nggak pulang karena dulu shift kan, kadang-kadang kan kita ngobrolnya lama sampai sore, lupa jam kadang-kadang beliaunya itu. Jadi hubungan dengan teman-temannya baik, sampai sekarang dia terhadap anak buahnya itu ngayomi itu. Jadi tidak memandang derajat, maksudnya tidak memandang pangkat ataupun apa, semua dia perlakukan dengan baik. Apalagi dengan yang lebih senior, dia sangat hormat dengan istilahnya segan lah. Jadi kita sendiri yang lebih tua kadang-kadang segan juga kalau sama Mas Heru mau istilahnya ngapa-ngapain, akhirnya kita sering diskusi dan orangnya mau dikritik sampai sekarang. Dan saya juga berbangga karena Mas Heru sekarang sudah menjadi manajer WTG. Jadi ya sudah selayaknya karena beliaunya dari awal pekerja keras, orangnya pinter, juga nggak malu untuk bertanya gitu. Hebatlah Mas Heru. Semoga sukses lah Mas Heru ya Pak. Kaget nggak tuh? Biasanya kan nggak. Nah, itu berarti kan operator kan shift kan kerjanya kan? Ya, shift. Ya alhamdulillah di waktu itu saya juga langsung, wah ini daripada waktu saya terbuang banyak, saya langsung ambil kuliah Pak, melanjutkan S1 saya di UGM 2 tahun, terus 2010 saya lulus. Dan alhamdulillah. Gimana? Oke, gimana membagi waktu? Mas kan kerja sambil kuliah sambil kerja. Gimana? Manage waktu bagi sosok Mas Heru gimana Mas? Ya kalau dulu masih shift ya tuker-tukeran shift Pak, tuker-tukeran shift sama temen. Ya kebetulan temennya tuh di Wates itu kan senior, jadi kalau ditukerin sama masih muda Pak, yang muda saya sendiri dulu itu, jadi saya masih bisa tuker-tukeran shift sama teman-teman, jadi bisa fokus lah Pak. Izin nama Mas Anton dong ya? Betul Pak, harus atasan saya dulu. Oh, atasan. Berarti ngelapor, saya mau kuliah gitu ya? Lapor nggak ke atasan waktu itu mau ngambil? Nah. Harus lapor ke atasan juga sampai manajer UPT juga. Nah. Juga diberi kemudahan untuk melanjutkan kuliah itu. Nah, baik, sedikit detail yang tadi, yang manage waktu Mas, mungkin bisa diceritakan buat pengalaman dari teman-teman yang lain Mas yang akan melanjutkan kuliah, gimana bagi waktunya Mas? Ya, selama kita masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan kuliah ataupun belajar, mungkin bisa diluangkan waktunya Pak. Jadi kalau pekerjaan kan memang banyak Pak, jadi kalau kita bisa membagi waktu dengan baik itu ya insya Allah bisa terlaksana dua-duanya Pak, gitu. Jadi ya kita baik-baik saja sama temen yang
teman kita yang jadi partner kita, jadi tukeran, misal hari ini kita masuk, gantian saya hari ini ujian gitu, tukeran. Dulu kan masih tatap muka, kalau sekarang mungkin lebih mudah kan. Ya. Terus di kampus tahu Mas Heru ini udah kerja? Ada yang tahu, ada yang enggak. Jadi ya ada dosen-dosen juga sudah tahu. Jadi memang juga dekat sama PLN juga, jadi supportnya luar biasa juga gitu. Oh, berarti di elektro di UGM Mas ya? Iya Pak. Insya Allah berapa tahun itu di UGM itu? Hampir 3 tahun Pak, karena di akhir skripsi itu laptop saya itu dicuri orang, makanya saya mundur. Astagfirullah. Jadi waktu mau skripsi udah final itu laptop saya dicuri orang Pak, jadi data saya hilang semua, jadi saya mundur satu. Alhamdulillah lancar juga. Nggak tanya Mas Anton tuh laptopnya hilang gitu? Hilang di perjalanan Pak. Oh gitu, di perjalanan. Saya ketiduran waktu naik bus, terus hilang. Baik. Terus selesailah kuliahnya ya, S1 di elektro UGM Mas ya. 10. Ya, baik. Setelah itu kemana lagi? Setelah di Wates kemana lagi, Mas Heru? Di Stafkar di UPT Jogja hampir lama Pak, saya sampai 2017 itu. Jadi SPV di HAR di UPT Jogja itu tahun 2014 sampai 2017, 3 tahun. Ya. Terus dapat amanah di Surakarta Pak. Surakarta saya di Solo. Hampir 3,5 tahun sana, tapi di Solo dulu juga masih jadi SPV HAR juga hampir 2 tahun. Habis itu ada kesempatan jadi MLTG yang boleh diamanahi di MLTG Surakarta tahun 2018 ya. 2018 sampai 2020 di Solo. Berarti lama juga ya, lama juga di Solo ya Mas ya. Ya. Nah, terus apa yang udah diperbuat oleh Mas Heru di ULTG Surakarta atau ULTG Solo? Nah, seperti ketahui Solo ya kota istimewa juga ya. Ya, berapa kali kalau di Solo memang seringnya siaga Pak, sana itu berapa kali RI1 pulang ke rumah kita siaga, jadi nggak bisa seringnya weekend itu kadang mau pulang juga, Pak Jokowi pulang, jadi saya nggak jadi pulang ke Jogja, jadi siaga dulu siaga di kantor, karena juga melayani rumahnya beliau kan dekat juga dengan kantor WTG Solo waktu itu di Jajar, GI Jajar itu. Pak. Pernah ketemu sama beliau Mas? Pak Jokowi? Belum Pak, belum ketemu. Cuma sama saudara-saudaranya sudah sering ketemu, sama wali kota Solo juga Pak Rudi. Sudah Pak Rudiat Moko itu Pak. Ya, Pak Rudi ya. Oh, udah sering komunikasi ya. Terus selama di Solo gimana? Karena kan menjaga pasokan ke daerah-daerah VIP ya. Terus sinergi sama UP3 sendiri gimana Mas di Solo? Alhamdulillah Pak. Jadi kalau saya ditempatkan di mana saja itu saya langsung merangkul teman-teman. Yang pertama teman-teman unit lain, jadi sama UP3, sama teman-teman yang lain APD itu juga. Terus sama pemangku daerah Pak. Pemangku daerah juga sama-sama kita sowani waktu itu Pak Budi Yatmoko yang wali kota Solo, kita juga sowani sama Kapolres juga sama Pak Dandim ya. Kita jaga ini kalau ada permasalahan kita ada yang istilahnya menemani kita gitu Pak. Dan juga terjadi cukup baik komunikasinya sama pemangku-pemangku daerah itu sana gitu. Baik. Berarti sering ke pendopo juga ya? Sering, alhamdulillah sering Pak. Dua kali ke wali kota itu. Pak ya, Pak Wali Kota. Sedikit dong, ini ke Solo mungkin keluar dari inilah ya, PLN. Sedikit pariwisata ke Solo di mana aja tuh Mas? Yang paling enak itu ya Tengkleng Pak, Tengkleng di Solo kan mantep itu biasanya. Kuliner kalau di Solo. Kalau ya paling ke Keraton Solo, Keraton dan banyak tempat wisata sana. Wah, kelengkeng udah ngomong kelengkeng pagi-pagi saya udah malahin ini.
Itu ingat. Iya, iya. Iya, baik. Mungkin kalau kondisi nggak begini, saya bisa silaturahim offline, langsung diajak ke Solo ini kan? Iya, Pak. Baik. Berarti setelah dari Solo? 2020 kebetulan ada mutasi, Pak. Jadi saya pindah ke Jogja dari Lukiran sama Pak Abdul. Jadi Pak Abdul ke Jogja. Ya. Pindah Pak Abdul ke Solo, saya ke Jogja setelah hampir tahun setengah saya di Solo. Oktober 2020 saya balik ke Jogja, ke rumah lama lah Pak ini. Pernah terbenak nggak sih sebelum, padahal putra dari Jatim, tahu-tahu Solo, Jogja Solo. Pernah dibenak nggak sih Mas kerja di tempat, maksudnya bukan di kampung halaman gitu? Ya harus kita nikmati Pak. Jadi kalau di luar kampung halaman, insya Allah kita bisa lebih fokus untuk melayani masyarakat Pak. Kalau di daerah kan masih dekat teman-teman, paling jadi nggak bisa fokus kalau saya. Banyak saudara lagi ya? Ya lebih enak di luar daerah, kita bisa lebih fokus lah Pak. Baik. Terus maaf, meritnya waktu itu di mana Mas? Tahun 2010 di Jombang Pak, alhamdulillah. Juga putri daerah Jombang juga 2010. Alhamdulillah sudah dikaruniai 2 anak Pak Muhar. Jadi yang pertama itu cewek, yang kedua laki-laki. Berarti nikah itu waktu itu selesai dari UGM itu Mas? Ya, jadi waktu setelah wisuda, terus 2 bulan berselang saya nikah gitu Pak. Februari. Jadi Februari saya wisuda, April saya nikah. Berarti waktu itu meritnya ditunda atau nikahan ditunda kan nunggu toga itu ya? Ya enggak juga sih Pak, ya kebetulan. Terus dikasih tahu bahwa Mas Heru kan waktu itu nggak di Jombang tinggalnya, kasih tahu bahwa kerjaan di PLN gitu ya? Ya Mas, waktu itu masih jauh-jauhan Pak. Jadi istilahnya kan juga ASN ya. Jadi hampir 2 tahun kita masih jauh. Terus alhamdulillah 2 tahun setelah itu istri saya pindah ke Jogja Pak. Jadi sekarang masih di ASN di Pemkot Jogja. Di Jogja ya? Ya. Berarti enak lah ya, di Pemkotnya ada istri sana ya. Sampai sekarang masih aktif ya Mas ya? Iya, masih aktif Pak. Baik. Terus yang paling besar putrinya? Kelas 5 SD Pak. Yang kecil 4 tahun. Mas Heru, ini kan udah balik di rumah sendiri lagi, boleh dikatakan kan? Karena sebelumnya kan di Jogja juga ya. Sekarang jadi manajer ULTG Jogja. Apa tantangan Mas Heru di ULTG Jogja sendiri apa Mas Heru? Ya, tantangannya kalau Jogja ini yang pertama melayani Sri Sultan Pak. Jadi kita melayani Keraton Jogja yang suplainya dari GI Kerajaan, itu yang kita VIP Pak. Jadi melayani kota wisata juga di Jogja, yang juga wisatanya luar biasa. Kalau tidak pandemi, hampir semua orang yang berada di Indonesia pasti pernah ke Jogja. Terus juga ada beberapa kali yang memang kita harus terkait gangguan itu juga kita antisipasi Pak. Masuk kemarin banyak layang-layang, terus banyak polutan itu. So kemarin kita juga menghandle YouTuber yang dari Wojo, Pak Babin itu, yang mudah-mudahan tahun ini tidak ada gangguan layang Pak. Jadi kita buat konten untuk di-share ke masyarakat. Jadi saya juga menghandle penguasa daerah Pak. Jadi grup WA dari Lurah, grup WA dari Pak Camat, grup WA dari Pak Kades, itu kita masuk ke situ untuk sosialisasi tentang layang-layang ataupun yang lain. Ini disebutkan semua orang Indonesia yang pernah ke Jogja ya. Terus di kantornya sering ada rapat nggak dari unit lain? Semenjak pandemi ini
tidak ada rapat Pak, virtual rapat. Ya, sebelumnya gimana? Ramai sekali sini. Sering banyak agenda rapat. Tidak hanya mungkin dari PLN Tramis, tapi unit-unit lain juga kadang booking tempat di sini untuk rapat itu Pak. Oh, kalau sekarang udah enggak lah ya. Sekarang virtual aja rapatnya ya. Jadi hold dulu. Saya pikir masih ada yang minjem ruangan gitu buat virtual gitu kan? Enggak Pak, udah enggak ada. Baik. Berarti pasokan VIP selain itu ada di istana juga di Jogja, masih Istana Kepresidenan RI ya? Gedung Agung di Jogja itu juga VIP dari GI Wirobrajan Pak. Sana juga Pak Jokowi juga sering singgah di sana untuk bermalam. Jadi kita juga siaga kalau beliau datang ke Jogja. Juga ada bandara yang baru ini Pak. Bandara NJIA itu juga dari suplainya dari GI Wates. Jadi juga VIP juga. Nah, baik, tertarik saya sama bandara. Gimana menjaga pasokan di bandara itu gimana Mas Heru? Dari sisi ULTG-nya Mas? Alhamdulillah Pak, jadi kalau bandara NJIA itu suplainya dari GI Wates ya, kita perkuat apa yang bisa kita lakukan di GI Wates Pak. Dari gangguan, baik itu gangguan layang-layang ataupun gangguan yang lain Pak, kita fokus GI Wates alhamdulillah sudah kita maksimalkan Pak untuk suplai ke bandara. Jadi teman-teman juga tiap hari juga inspeksi baik peralatan maupun jaringan. Ya jangan sampai ketip lah istilahnya. Insya Allah sampai sekarang belum ada komplain dari bandara Pak. Baik Mas Heru, saya tahu juga ini di UPT Salatiga ini gudangnya para inovator juga ini ya. Nah, gimana di ULTG Jogja gimana Mas? Alhamdulillah Pak, tahun kemarin inovator kita dari ULTG Jogja itu ada namanya tower asisten itu untuk mendeteksi anomali yang ada di tower seperti pencurian bersisiku ataupun yang lain. Alhamdulillah kemarin juara 2 tingkat nasional Pak untuk yang tower asisten ini. Alhamdulillah dari teman-teman Jogja. Sebelumnya ada juga inovasi-inovasi sebelumnya Mas? Sebelumnya juga tahun kemarinnya ada inovasi untuk pin road PMT itu juga dari teman-teman Jogja juga, itu juga tingkat nasional kalau nggak salah juara 3 itu Pak. Terus masih banyak sih Pak inovasi yang lain. Tahun ini juga kita ngirim inovasi juga tentang perbaikan di GSW, jadi peralatan untuk perbaikan di GSW itu Pak. Baik Mas Heru kan udah S1 dalam bekerja udah. Sekarang gimana? Ada rencana nggak S2-nya dilanjut? Sementara S2 belum Pak. Jadi saya kemarin masih lanjut yang program insinyur di UGM, ini masih baru saja daftarnya, insya Allah mudah-mudahan bisa jalan Pak yang program insinyur. Jadi S2 mungkin ya masih terbayang-bayang sih Pak, tapi membagi waktunya yang memang kita harus benar-benar bisa dengan baik bagi waktunya. Jadi sementara S2-nya belum Pak, masih lanjut yang program senior itu yang di UGM. Baik, Mas sekarang kan lagi lagi mengikutkan pendidikan di UGM ya? Iya betul Pak. Apa itu Mas? Program apa Mas? Saya juga insya Allah mau melanjutkan yang program kepakaran insinyur Pak. Jadi kalau di UGM ada program profesi yang untuk melanjutkan untuk yang kepakaran yang teknik Pak ini. Ya. Teknik program profesi dari UGM ya baru semester ini Pak daftar. Berapa GI sih Mas di ULTG Jogja sendiri Mas? Kalau wilayah Jogja ada 10 GI Pak yang kita kelola. Jadi mulai dari wilayahnya sampai mulai GI Klaten sampai yang di selatan itu di Projo yang berbatasan sama itu Pak. Berarti udah dikunjungi semua dong? Alhamdulillah sudah. Gimana merangkul teman-teman di Gardu Indo sendiri gimana bagi sosok Mas Heru ini? Ya kalau teman-teman di GI ya memang kita harus banyak
diajak bicara Pak. Jadi tidak hanya teman-teman pegawai, termasuk teman-teman TAD kita juga. Ya saya sering juga sarapan pagi sama teman-teman di GI, di GIA, besok sarapan makan malam di GIB. Jadi kita membaur sama teman-teman, tidak hanya pegawai, juga teman-teman Sapam sama teman Cleanser. Ya kita ajak ngobrol santai, nggak begitu apa, nggak formal lah Pak. Jadi kita ngobrol santai, alhamdulillah. Barangkali juga permasalahan kita bisa diskusikan dengan obrolan santai. Hikmahnya apa tuh dari semua itu? Ya alhamdulillah kita bisa merasa seperti keluarga Pak. Jadi kita nggak ada jarak dengan teman-teman TAD, masuk planning maupun ya kita bebas, nggak ada jarak. Jadi nggak sungkan-sungkan kalau mereka ngobrol, Mas ini kok gini, jadi nggak begitu sungkan. Kalau dulu kan, wah ini nggak enak ngobrolin sama atasan. Kalau sekarang, sudah nggak ada jarak lah. Mungkin dalam kondisi ini dibatasin juga ya kunjungan ke gardu-gardu induk ya. Apa dibangun WA group atau apa gitu sama teman-teman itu ya. Itu pasti. Terakhir mungkin ya, belum berakhir lah ya. Gimana di ULTG sendiri antisipasinya gimana Mas Heru? Ya, kalau di ULTG kan kita tidak ada WFH Pak, karena juga teman-teman pemeliharaan ini juga kesibukannya luar biasa yang pelayanan ke masyarakat. Jadi yang paling bisa kita antisipasi ya prokes Pak. Prokes kita perketat, terus imun teman-teman kita suplai untuk vitamin dan lain-lain. Masker juga kita, alhamdulillah dari manajemen juga sudah mensuplai. Terus pola hidup bersih, pola hidup sehat kita terapkan di GI maupun di ULTG. Jadi ya gitu Pak, jaga prokes ketat teman-teman, karena kalau di ULTG nggak ada WFH Pak, semuanya WFO. Iya. Jelas. Dari ada support dari manajemen ya, kantor induk tentunya ya. Luar biasa. Baik. Gimana? Ingat kantor induk jadi ingat Pak GM ini saya nih, Pak GM Sumaryadi nih. Gimana sosok Pak GM Sumaryadi di mata Mas Heru? Ya, Pak GM luar biasa Pak. Jadi beberapa kali saya mendampingi kunjungan beliau ke Jogja. Beliau yang pertama sosok inspiratif bagi saya Pak. Smart, jadi apa? Kata-kata beliau itu juga langsung mengena sampai ke bawah gitu Pak. Jadi motivasi beliau juga luar biasa. Terus yang paling disiplin Pak, beliau kalau rapat jam 8 ya sebelum jam 8 sudah standby. Jadi kita belajar dari situ, kita harus meniru beliau untuk sosok disiplinnya ini nggak bisa hilang dari beliau walaupun sudah senior. Buat teman-teman lain yang saat ini masih kerja yang tidak bisa WFH di rumah, yang harus WFO, kita harus bisa melayani sepenuh hati pada masyarakat ya. Jangan kendor untuk prokesnya, jaga kesehatan, imunnya tetap kita perkuat ya, kita ikhtiar sama-sama. Insya Allah kalau kita semangat, imun kita juga terjaga, jadi insya Allah kita tidak sampai kena COVID. Baik, demikian silaturahim saya hari ini, hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 dengan sosok manajer milenial, manajer ULTG Yogyakarta, Mas Heru Wibowo ST. Terima kasih Pak Mulher. Saya tunggu di Jogja Pak, kalau mampir ke Jogja mau jalan-jalan keliling Jogja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.